Sahabat pencinta renungan musafir yang terkasih, bersama saya Romo Dodi CMF dari Roma, Italia, dalam renungan musafir minggu ini 12 Juli 2020. Kita awali renungan ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus Yesus Putramu untuk mewartakan sukacipta sabdamu kepada kami. Bukalah hati kami agar bisa menerima, menjaga, dan merawat sabdamu itu dan menghasilkan banyak. Dan jadikanlah kami sebagai penabur dan duta sabdamu melalui kata dan tindakan kami dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak tahu, dan sekalipun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik hingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah kamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti,
akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tempat semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Injil hari ini mengisahkan narasi Yesus yang berkhotbah di pantai Danau Galilea. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Yesus lalu naik ke perahu, bergerak sedikit menjauh dari pantai, dan berkhotbah dari sana. Ketika Yesus berbicara kepada banyak orang, Yesus sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Yesus mengambil simbol-simbol alam dan situasi kehidupan sehari-hari sebagai bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh para pendengarnya atau oleh umat-umat. Yang pertama Yesus ceritakan dalam kisah Injil hari ini adalah bagian pengantar untuk semua perumpamaan yang kita dengar pada Injil hari ini. Perumpamaan terlebih khusus tentang penabur. Penabur yang melemparkan benihnya ke semua jenis tanah. Tampil di sini sebagai figur protagonis dari perumpamaan ini adalah benih yang jatuh pada tanah yang baik, pada tanah yang subur, lalu menghasilkan buah. Kita bisa lihat ada 4 jenis tipe tanah di mana benih itu ditabur. 3 tipe tanah atau lahan yang pertama bisa dikatakan tidak produktif. Ada benih yang jatuh atau ditabur di sepanjang jalan, dimakan oleh burung. Ada benih yang jatuh dan ditabur di tanah berbatu. Tunasnya segera mengering karena tidak memiliki akar. Ada benih yang jatuh atau ditabur di tengah semak berduri. Benih ini kemudian mati dihimpit duri. Lalu ada benih yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur. Benih ini bertumbuh, berakar, dan berbuah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak saja membatasi dirinya hanya dengan menyebutkan perumpamaan itu saja, tetapi Yesus juga menjelaskan apa arti di balik perumpamaan itu. Benih yang jatuh di jalan menunjukkan mereka yang mendengarkan sabda atau firman Allah, tetapi kemudian mereka tidak menyambutnya. Karena itu datanglah si jahat dan membawanya pergi. Lalu yang kedua,
benih yang jatuh di atas tanah bebatuan. Ini melambangkan kita atau orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyambutnya segera, tetapi secara dangkal, karena tidak memiliki akar yang konstan. Karena itu ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, mudah layu dan hancur. Lalu benih yang jatuh di semak-semak berduri. Yesus menjelaskan bahwa tipe benih ini pada orang-orang yang mendengarkan sabda, tetapi karena keprihatinan duniawi dan rayuan kekayaan, lalu mati lemas terhimpit oleh duri. Lalu benih yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur, mewakili kita, mereka atau orang-orang yang mendengarkan sabda firman Allah, menyambut, menjaganya, dan memahami, lalu kemudian sudah pasti menghasilkan model sempurna dari benih yang jatuh pada tanah yang baik, pada tanah yang subur, adalah perawan Maria. Perumpamaan yang Yesus sampaikan pada kita 2000 tahun yang lalu juga berbicara kepada kita masing-masing pada hari ini. Yesus ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah tanah di mana Tuhan telah menabur benih sabda atau firman-Nya kepada kita semua. Pertanyaan untuk kita, dengan cara apa kita menyambut? Dan kita pun bisa bertanya pada diri kita masing-masing, seperti apa tanah hati? Seperti apa bentuknya? Seperti jalankah? Seperti tanah berbatukah? Atau seperti semak berduri? Saudara-saudari, untuk menjadi tanah yang baik tanpa duri atau batu, tanah hati kita perlu digarap dan diolah dengan hati-hati, sehingga dengan sangat yakin dapat menghasilkan buah yang baik, entah untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk sesama yang ada bersama dengan kita. Yang menarik juga dan menjadi baik untuk kita renungkan bersama bahwa kita juga adalah penabur itu sendiri. Tuhan menabur benih yang baik, dan di sini kita juga dapat bertanya pada diri kita, benih apa yang keluar dari hati dan mulut kita? Kata-kata kita dapat melahirkan begitu banyak kebaikan, dan juga bisa juga banyak melahirkan kejahatan. Kata-kata kita dapat menyembuhkan, dan bisa juga kata-kata kita itu memberi hidup. Kata-kata kita bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama. Ingatlah saudara-saudaraku, yang penting itu bukanlah sesuatu yang masuk, tetapi yang keluar dari mulut dan hati. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Maria menjadi model tanah yang subur untuk menyambut benih yang ditabur itu. Maria dengan teladannya menyambut sabda, menjaganya, dan menjadikannya berdaya guna dan berdaya sapa, entah itu untuk dirinya sendiri, untuk kita, dan juga untuk orang lain. Akhirnya saya ingin menutup renungan sederhana ini dengan sebuah asupan gizi, agar tanah hati kita dapat bertumbuh subur. Asupan gizi itu kita beri nama AS, Allah, Sabda, dan Iman. Sekali lagi, asupan gizi itu kita beri nama AS, Allah, Sabda, dan Iman. Semoga amin. Tuhan memberkati.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Allahku, Tuhanku, penolongku. Yesus teladan hidupku. Yesus menebus dosa-dosaku yang tiada terampunkan. Putra Allah telah lahir di dunia, menjelma menjadi anak manusia. Yesus kecil yang manis, kudus dan agung, Dia telah banyak membuat keajaiban. Yesus Allahku, Tuhanku, penolongku. Yesus teladan hidupku. Yesus menebus dosa-dosaku yang tiada terampunkan. Yesus dari Nazaret, Sang Sabda menjelma, memanggil orang terpilih menjadi murid-Nya. Yang sakit Dia sembuhkan, yang mati Dia hidupkan, badai Dia redakan, sabda bahagia Dia ajarkan. Yesus Allahku, Tuhanku, penolongku. Yesus teladan hidupku. Yesus menebus dosa-dosaku yang tiada terampunkan. Rabi yang agung, kini didera, dicuti, disiksa, lalu disalibkan. Dia telah wafat dan Allah bangkitkan. Dia sertai kita hingga akhir zaman. Yesus Allahku, Tuhanku, penolongku. Yesus teladan hidupku. Yesus menebus dosa